namanya apa, algoritma Instagram. Jadi algoritma itu artinya ya cara bermain lah. Jadi kalau kita pengen bermain sesuatu, kita pengen main sepak bola, kita kan harus tahu cara bermain sepak bola ya. Apa itu yang dinamakan offside gitu kan, apa itu yang dinamakan penalti. Kita kan harus tahu tuh cara bermain ketika kita ingin bermain sepak bola. Nah, ketika kita pengen main Instagram gitu dalam hal ini, kita juga perlu tahu gitu sosial media itu dia itu cara bermainnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada dua yang paling sederhana aja teman-teman. Jadi pola algoritma atau cara bermain Instagram dulu gitu ya di kisaran tahun 2010 sampai 2015 gitu ya. Jadi mereka itu akan mengangkat postingan-postingan atau konten-konten yang paling sering dia-upload gitu ya. Misalkan banyak orang-orang yang ngupload tentang hijrah gitu ya. Maka Instagram akan ngangkat tuh konten-konten yang mengangkat histori tentang hijrah gitu. Jadi semua orang disamaratakan nantinya. Nah, itu namanya chronological feed gitu ya. Artinya konten yang muncul adalah konten yang paling sering diupload atau bahasa kitanya konten yang paling viral lah ya. Jadi ketika kita buka explore gitu ya. Nah, dulu itu explore setiap orang nggak terlalu jauh berbeda. Kenapa? Karena konten yang paling sering muncul ya itulah yang artinya nanti hadir di explore gitu ya. Nah, explore itu apa gitu ya? Ya, kalau teman-teman buka Instagram kan ada home, di samping home ada search. Nah, itu kan explore ya namanya ya. Nah, itulah explore yang ruang pameran yang dimiliki oleh Instagram gitu ya. Kalau home kan kita hanya melihat konten-konten yang kita follow akunnya. Kalau explore atau search itu ya kalau di handphone di button yang kedua itu di sebelah kanan gitu ya. Nah, itu konten-kontennya ya yang tadi saya bilang ya itulah pamerannya Instagram gitu ya, konten-konten yang memang dipromosikan lah atau dipamerankan oleh Instagram gitu ya. Bahkan sekarang di Instagram itu di button yang ketiga itu ada button apa IG Reels ya. Nah, itu kalau tonton bikin konten seputar Reels. Nah, intinya balik ke sini. Dulu itu konten Instagram mainnya kayak gitu. Mainnya yang paling sering muncul adalah yang paling sering diupload atau yang paling viral. Namun sekarang itu dia beda. Akhirnya sekarang itu Instagram menggunakan yang namanya AI atau Artificial Intelligence yang artinya dia menggunakan robot atau mesin yang bisa mendeteksi orang ini sering mengkonsumsi konten apa. Nah, itulah yang akan paling sering muncul di explore-nya. Jadi kontennya itu sesuai dengan relevansi si user gitu ya. Jadi yang kemarin saya bilang ya, kontennya saya sama kontennya Bang Adi gitu ya. Explore-nya itu beda ya. Mungkin kalau Bang Adi explore-nya isinya umurnya banyak konten-konten tentang panahan gitu ya misalkan karena sering banyak lihat panahan, itulah berarti Bang Adi suka panah. Nah, si Instagram akan mengarahkan konten-konten yang tentang panahan itu masuk ke explore-nya Bang Adi. Gitu ya. Nah, ini yang dinamakan rank feed gitu ya. Jadi konten itu sesuai dengan relevansinya gitu ya. Yang pertama muncul di explore-nya, nah itulah berarti konten-konten yang memang akan sering muncul. Begitupun juga di mana di tampilan home kita. Jadi ketika kita mungkin sering lihat siapa gitu ya atau berinteraksi dengan akun siapa yang kita follow gitu ya. Nah, yang paling atas itu adalah ya itu yang nantinya akan sering kita muncul. Gitu. Makanya gampang banget nih ya teman-teman termasuk saya gitu ya. Kalau kita pengen tahu nih adik kita gitu ya atau pasangan gitu ya atau misalkan siapa gitu ya yang dia Instagramnya mainnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, lihat aja explore-nya. Dari explore-nya itu kelihatan ya dia itu tipikal orang yang seperti apa. Ya ini agak-agak gimana ya, agak-agak eh, ya begitulah ya pokoknya kita jadi bisa mengenal oh ternyata si orang ini sering mengkonsumsi konten-konten yang seperti ini walaupun tidak 100% valid gitu ya. Akan tetapi ya let's say 70 sampai 80% lah si Instagram ini bisa melihat gitu. Nah, ini algoritmanya. Yang kedua, intinya ini ya, Instagram ini akan mencari memberikan konten yang relevan dengan usernya. Karena targetnya apa? Target Instagram adalah bagaimana gitu ya si user ini betah untuk main Instagram. Makanya kenapa Instagram ini sekarang sampai mengeluarkan Reels karena memang tujuannya bahkan ketika saya ngisi pernah mengikuti suatu seminar tentang narkoba gitu ya. Bahkan kecanduannya narkoba itu
misalkan ya, itu hampir mirip-mirip seperti kita mengkonsumsi sosial media karena akan menimbulkan kecanduan. Kenapa ya? Karena memang Instagram ini akan buat kita gitu ya kecanduan atau betah dengan berlama-lama di Instagram gitu. Kenapa ya? Karena memang konten-kontennya disajikan sesuai dengan user gitu ya. Tentu bayangkan kalau kita buka Instagram tapi yang isinya itu konten-konten yang nggak sesuai dengan kita, kita kan males ya. Nah, makanya Instagram itu akan bisa memberikan impact yang buruk juga gitu ya. Kalau kita sering mengkonsumsi konten yang buruk. Nah, kenapa ya? Karena Instagram akan memberikan itu. Gitu ya. Jadi ini kita perlu tahu nih cara bermainnya. Nah, ini algoritmanya. Jadi sekarang itu Instagram akan banyak mempromosikan di pamerannya IG Reels ya yang cuma 30 detik, 15 detik ya dengan ada sound tertentu. Nah, ini algoritmanya mereka akan cepat ngangkat dan cepat membawa ke explore. Yang kedua, konten-konten yang interaktif gitu ya, konten-konten yang memang punya likes gitu ya, komen dan share yang tinggi, yang interaktif intinya gitu ya. Insight-nya tuh bagus. Nah, ini juga bisa masuk ke explore gitu ya. Yang ketiga, current situation atau sesuai dengan isu tertentu. Contoh sekarang atau kemarin lagi ramai misalkan gitu ya, konten-konten kemarin tentang Permendikbud misalkan, tentu bikin konten tentang Permendikbud 30. Nah, biasanya akan cepat ngangkat juga tuh kalau kita bisa bikin konten yang sesuai dengan kondisi terkini. Kalau sekarang apa ya? Sekarang itu apa sih yang paling update? Anaknya Raffi Ahmad baru lahir misalkan gitu ya, namanya Rafanza gitu kan. Kan bikin konten misalkan tentang itu. Nah, itu akan cepat tuh naiknya gitu ya. Kemudian yang meningkatkan follower interaksi dengan follower kita. Dan yang kelima nanti ada juga pengaruh dari hashtag. Jadi hashtag ini salah satu cara juga kita bisa memainkan hashtag ini untuk apa? Untuk bisa naikin konten kita atau algoritma Instagramnya gitu ya. Ini ada 5 teman-teman semuanya. Nah, akhirnya kenapa sih kita perlu gitu ya? Kenapa masuk Instagram Explorer itu penting gitu ya atau perlu gitu kan? Nah, yang pertama ya karena memang Instagram ini dibuat sebagai machine learning gitu ya. Dia ini sebuah mesin yang bisa kita atur gitu ya. Atau kita bisa bermain dengan mesin tersebut gitu. Dan yang kedua memang ini menjadi wadah bertemunya seluruh konten kayak tadi ya, ajang pameran atau fashion show-nya Instagram ya di explore gitu. Nah, yang ketiga membuat akun kita dan konten kita menjangkau banyak orang. Kenapa ya? Karena ketika masuk di explore ya otomatis orang lain akan lihat konten kita gitu. Dan yang keempat ya, nantinya konten-konten di Explorer itu bisa beraneka ragam. Ada yang bisa single post gitu ya, atau konten yang single gitu ya, cuma satu kali posting ya, cuma one feed gitu kan. Ada yang carousel yang bisa di slide-slide gitu ya, yang berslide-slide atau yang bisa di swipe live gitu kan. Ada IGTV, bahkan sekarang ada IG Reels juga, bahkan ada stories juga. Nah, ini kenapa sih Instagram Explorer itu menjadi satu hal yang cukup penting gitu ya. Nah, akhirnya kita perlu nanti untuk bisa menguasai engagement atau relevansi gitu ya. Nah, ini dua hal yang perlu kita taklukkan. Engagement bagaimana meningkatkan insight atau interaksi dengan para followers kita gitu ya, atau meningkatkan interaksi dalam setiap konten yang kita buat. Relevance adalah bagaimana kita bisa menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ya. Jujur buat saya pribadi, saya masih sangat PR untuk bikin konten yang sifatnya relevan gitu ya. Kenapa? Karena untuk bikin konten yang relevan itu butuh effort yang lumayan gitu ya. Ketika ada isu tertentu, kemudian langsung bikin konten, itu kan dengan durasi yang sesingkat itu untuk menghadirkan sebuah konten itu butuh jam terbang yang lumayan gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan yang kedua, kita bisa menggunakan yang pertama, yaitu apa? Meningkatkan engagement. Kenapa? Karena hanya konten yang punya engagement rate tinggi serta relevan yang akhirnya nanti bisa masuk ke explore gitu ya, atau dipromosikan atau diangkat oleh si Instagram gitu ya. Nah, apa itu engagement? Nah, engagement ini jangan lihat yang sebelah kanan ya, nanti gagal fokus. Engagement itu ya kayak orang tunangan gitu ya, mampu punya ya interaksi dua arah antara akun kita dengan followers. Sesederhana itu ya, interaksi konten. Apa aja? Ada likes ya, ada komen, ada share, ada save dan view kalau berupa video.
Jadi ketika kita bikin konten gitu ya, kita pilih aja nih engagement mana yang pengen kita tingkatkan gitu ya. Nah, kenapa teman-teman kalau saya langsung coba buka konten Instagram saya ya, cuman bukan Instagram saya deh. Konten yang ada di komunitas saya yang itu ada komunitas Teras Muda. Jadi kita lagi campaign untuk salah satu acara kita di akhir tahun nanti gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan engagement itu kita bisa menggunakan atau memilih gitu ya salah satu tools yang memang kita ingin manfaatkan gitu ya. Nah, ini saya sambil share screen aja biar langsung tervisualisasikan ya. Oke, not now kita lihat ya. Oke. Kita coba share screen ya. Nah, ini Instagram tempat saya bernaung yang lainnya di komunitas. Saya memaksimalkan untuk tadi ya, untuk bisa punya engagement yang tinggi itu kan kita ada berapa nih? Ada 4 ya, ada likes, comment, share, dan save gitu ya. Dan saya coba memaksimalkan poin yang ini nih, yang share-nya teman-teman ya. Jadi meningkatkan biar banyak orang yang nge-share dan biar engagement-nya itu meningkat gitu ya. Nah, akhirnya saya bikin konten itu sebagai persyaratan ketika untuk daftar. Nah, ini salah satu postingan yang terakhir gitu ya. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini nih ya. Nah, fitur insight ini teman-teman ya, saya nggak tahu ya apakah teman-teman sebenarnya wajib sih menurut saya, bahkan wajib ya. Fardu ain nih. Teman-teman saya nggak tahu nih, saya lupa mention juga di awal. Teman-teman, apakah akun Instagramnya itu sudah dirubah dari akun personal ke akun kreator atau ke akun bisnis? Boleh dong di kolom chat udah apa belum? Bilang aja udah atau belum gitu ya. Silakan di kolom chat ya sambil saya share nih. Kenapa? Kenapa ini penting gitu ya? Karena hanya akun konten kreator atau bisnis aja yang bisa ngelihat ini nih. Dan insight nilai nanti kita bisa ngelihat apakah postingan kita itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya. Dan ini sudah. Wah, berarti kalau berarti udah konten kreator semua lah ya. Oke, yang belum berarti itu tinggal dirubah, gampang kok. Berubahnya nggak usah bayar. Nah, ini jadi ajang untuk kita evaluasi konten sih. Saya selalu evaluasi konten itu dari sini, teman-teman. Kalian bayangin ya, konten-konten seperti ini itu akhirnya kita bisa ngelihat gitu ya. Oh, ternyata gitu ya, konten saya ini atau konten yang saya buat gitu ya, itu justru banyak dilihat itu dari tampilan home orang-orang gitu ya. Kenapa? Oh, mungkin karena memang yang nge-share itu cukup banyak gitu ya. Kemudian yang dari profil kita berapa orang, oh ternyata kontennya dari explore itu cuma 5 orang. Artinya apa? Berarti konten kita ini belum sampai masuk ke pamerannya si Instagram, lo bayangin teman-teman. Karena baru 5 orang nih yang dia ngelihat konten ini dari si explore, coba bayangin. Lain-lain dari 319. Dan ini hanya bisa dilihat dari mana kalau akun teman-teman sudah masuk ke akun kreator atau akun bisnis ya, tinggal dirubah aja, gampang gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa memaksimalkan kira-kira ingin menggunakan engagement yang mana. Makanya kenapa di beberapa postingan kalau ada postingan kemudian ada caption, nah captionnya itu dibikin ada, ayo jangan lupa ya teman-teman untuk kira-kira apa ya pengalaman kalian boleh dong di komen gitu. Jadi nah itu konten-konten yang akhirnya bisa kita maksimalkan ya. Oke, karena banyak yang belum jadi saya sarankan setelah ini langsung dirubah. Nanti saya akan coba praktekkan juga ya. Nah, content planning itu kenapa penting ya? Karena kurang lebih inilah ya. Biar nggak merencanakan kegagalan, biar bisa memaksimalkan setiap ide, biar efisien waktunya, biar mudah dimonitoring gitu kan, biar mampu meningkatkan engagement gitu. Nah, kurang lebih seperti inilah content planning. Oke, sebelum lebih lanjut ya mungkin kita break atau kita jeda dulu kali ya buat diskusi atau tanya jawab ya, biar nggak terlalu panjang saya berbicara panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi kita jeda dulu buat tanya jawab untuk diskusi. Nanti di akhir akan saya lanjutkan sedikit gitu ya tentang content planning-nya ya. Barangkali teman-teman ada punya pertanyaan. Kalau ditahan-tahan takutnya nanti
jadi apa, kencing batu gitu ya. Atau jadi gelisah sendiri gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya boleh, kita buka question and answer terlebih dahulu ya. Mungkin saya serahkan dulu nih kepada Bang Budi ya buat memandu untuk kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Silakan Bang Budi. Oke Bang Nadi, silakan kepada Di chat sudah ada pertanyaan. Oh iya ya. Siap. Makasih Bang Adi ya. Untuk meningkatkan followers, apakah harus mengikuti request mereka atau selalu mengikuti yang viral? Kalau ya ada batasannya enggak? Oke, jadi mohon izin menjawab ya, sepengalaman saya ya. Kalau kurang berkenan, mohon maaf ya. Sebenarnya gini teman-teman, saya nggak terlalu gini. Saya nggak terlalu menyarankan gitu ya. Tujuan akhir dari kita bikin konten itu adalah meningkatkan followers atau meningkatkan insight gitu ya. Itu bukan tujuan akhir, tapi itu bagian dari proses gitu ya. Beda loh, menjadikan followers sebagai tujuan akhir dengan menjadikan followers atau engagement itu sebagai sebuah proses. Apa bedanya? Kalau kita menjadikan followers itu sebagai sebuah tujuan akhir, artinya apa? Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mungkin bisa dibilang terlalu profit oriented lah ya, gitu. Dan akhirnya kita nggak punya suatu jati diri yang jelas ketika kita bikin konten. Akan tetapi kalau kita jadikan followers dan insight yang tadi saya share itu sebagai proses, gitu ya, artinya apa? Kita akan terus memonitoring dan mengevaluasi konten-konten kita. Artinya, jadi kita memang perlu ya bikin konten yang sesuai dengan user atau sesuai dengan followers kita butuhkan gitu ya, itu perlu. Akan tetapi jangan juga kita bikin konten yang nggak sesuai dengan keinginan kita, karena kan inti kita bikin konten itu kompetensi kita gitu ya, atau yang kemarin ya yang udah kita bahas di mindset of content, kemampuan kita bahas konten yang apa gitu ya, kemudian dengan kebutuhan seperti apa, nah kita pertemukan, ada irisannya, nah irisan itulah yang kita jadikan sebuah konten ke depannya. Jadi jangan sampai juga kita bikin konten yang sesuai dengan user sih, tapi nggak sesuai dengan kapasitas kita gitu. So saran saya harus tetap disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas teman-teman gitu ya, dan nggak harus juga kok ketika kita bikin konten itu harus selalu yang saat ini sedang viral gitu ya. Kayak saya kadang sering ya pengen bikin konten sesuatu yang sedang viral, tapi saya belum, kapasitasnya saya belum di situ gitu. Kenapa? Capek. Artinya capek itu harus pikir gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan ya kemarin lah lagi rame tentang Permendikbud 30 ya. Saya pengen banget bikin konten tentang itu. Tapi saya nggak bisa buat gitu. Kenapa? Otak saya udah mungkin udah terlalu mumet kali ya. Jadi nggak kesampaian banget untuk bikin konten. Jadi ya udah lah, nggak apa-apa. Jadi nggak harus kita paksakan gitu ya. Karena tadi ya bikin konten itu butuh nafas panjang teman-teman. Yang penting bikin konten itu aja dulu gitu ya. Kalau kita belum bisa mengikuti yang viral ya nggak apa-apa gitu ya. Minimal kita udah ada beberapa gambaran nih konten-konten yang itu akan viral pada masanya. Contoh, nanti ada tahun baru ya, tahun baru Masehi, walaupun kita bukan merayakan gitu ya. Nah kan itu kan satu kepastian ya, bisa bikin konten tentang muhasabah atau refleksi pergantian tahun baru Masehi misalkan gitu ya. Atau udah mau Ramadan nih, nah siapin konten buat Ramadan tahun depan gitu ya. Nah itu kan konten-konten yang pasti akan viral pada masanya gitu loh. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan gitu. Jadi konten viral itu nggak melulu tentang konten-konten yang memang baru hadir saat ini, viral dari sisi banyak yang membicarakan, tapi viral dari sisi sedang banyak yang menanti gitu ya, atau ada event atau ada suatu seremonial tertentu. Nah itu juga bisa kita jadikan suatu konten sih menurut saya. Jadi jangan sampai mindset kita tentang viral itu hanya sebatas isu-isu yang sedang hot seperti gosip di lambe turah gitu ya. Oh berarti kalau ada yang konten lagi masuk di lambe turah, gue harus bikin konten nih, ya enggak juga gitu ya. Atau yang lagi banyak masuk di lambe nyinyir gitu ya, harus kita bikin kontennya, enggak juga sih gitu ya. Itu sesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Kalau saya sih belum sampai sana karena masih ada proses yang lain ya. Jadi saya fokusnya konten-konten yang
memang sesuai dengan harapan dari follower saya. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, lanjut ya. Bang Giri, oke mantap ya Bang Giri. Algoritma Reel sepertinya beda ya. Impresifnya Tata Story sama Reels juga jauh banget. Betul, betul, sangat betul. Ya, jadi Reels ini ya tadi yang saya bilang ya, Reels ini sekarang lagi sangat-sangat dipromosikan ya. Ibarat kata punya produk baru gitu ya. Jadi yang lagi banyak diskon ini emang konten-konten yang sifatnya IG Reels gitu ya. Bahkan teman-teman, faktanya saya itu lagi belajar bikin video gitu ya. Nah, kenapa? Biar saya bisa bikin konten IG Reels. Karena konten saya itu sekarang udah sangat-sangat nggak ngangkat ya, sangat nggak ngangkat. Nah ini saya lihat, kenapa saya bisa bilang kayak gitu ya? Saya evaluasi konten saya ya sekali lagi. Jadi kita bikin konten itu bukan untuk cari banyak followers atau insight sekali lagi, tapi ya kita buat mengevaluasi aja konten-konten yang kita buat ya. Nah ini saya coba share deh, saya coba share Instagram saya ya sebentar. Nah ya, ini kalau di laptop tampilannya agak beda kayak di handphone ya. Untuk bisa ngelihat interaksi, bentar kita coba ya. Oke. Nah konten-konten saya ini semenjak ada IG Reels ya teman-teman semua ya, itu sangat jauh berbeda ya. Dan ini saya sangat evaluasi. Jadi saya selalu menggunakan Instagram itu tadi ya buat evaluasi konten aja, bukan untuk ngejar followers atau bukan untuk ngejar likes gitu kan. Karena tadi ya kenapa berbeda ya karena memang impresi Reels itu sekarang lebih ngangkat ya karena tadi ya. Jadi saya saran walaupun teman-teman bikin konten tulisan ya tulisannya bisa dijadikan sebuah visual berupa video itu pasti jauh lebih ngangkat. Ini konten saya semenjak ada Reels teman-teman. Ini paling berapa nih 100, paling 90 gitu ya. Beda kalau zaman-zaman dulu gitu ya. Bahkan dulu itu uniknya gitu ya. Saya sempat ada di titik gini teman-teman. Konten-konten tulisan saya itu kurang diminati daripada konten-konten yang isinya ada sayanya. Jadi aneh ya. Saya kalau bikin konten tulisan itu nggak terlalu banyak. Nah ini kan dulu lumayan ya. Saya kalau bikin konten itu ternyata kalau di follower saya ya itu yang paling banyak itu konten-konten yang tentang pernikahan ya atau yang tentang pernikahan itu biasanya banyak. Ini saya pengen cari menu untuk bisa ngelihat insight yang banyak tapi di laptop tuh kayaknya nggak ada ya. Ini coba kita share deh. Nah ini ketika saya bikin konten-konten tentang pernikahan nih, itu lumayan banyak. Padahal saya bukan, padahal ini saya cuma nge-share buat bikin ini aja, buat bikin ada satu event, nah saya bikin aja. Tapi saya nggak expert di situ gitu ya. Nah ini konten-konten saya seperti ini teman-teman. Dan memang dulu itu entah kenapa konten-konten saya yang sifatnya ada orangnya gitu ya, cuman mengandalkan caption dulu tuh saya. Itu seringkali masuk explore gitu ya. Seringkali masuk explore. Kenapa? Karena yang lain itu bisa sampai 600 ya kan 600. Tapi saya nggak pengen konten saya kayak gitu. Ya, saya mengevaluasi. Saya nggak pengen dengan menggunakan konten-konten yang seperti ini gitu kan. Kenapa? Karena kurang begitu meningkatkan value lah. Bahkan ada orang yang bilang malas Ran baca caption gitu ya. Ya udah, tapi saya nggak tahu kenapa banyak sampai tersebarluaskan ya. Jadi bisa dibilang saya berada di titik di mana ya udah saya keluar dari zona nyaman. Walaupun saya bisa aja nih tetap bikin konten-konten kayak gini teman-teman. Ya, tapi saya nggak pengen terus seperti itu. Akhirnya mulai tahun ini saya bikin konten lebih banyak yang konten-konten yang kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa akhirnya Reels itu lebih diangkat oleh Instagram? Ya emang jauh banget ya kontennya. Itu terlebih Reels itu kan ada audionya gitu ya. Teman-teman pakai aja audio yang lagi viral gitu kan. Itu makin ngangkat lagi gitu ya. Walaupun nggak nyambung misalkan, itu bisa lebih ngangkat lagi gitu kan. Jadi algoritma Reels sepertinya beda, betul dan sangat berbeda pastinya. Gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Givari atau Bang Givari ya. Kemudian apalagi nih Kak, kalau edit konten yang bagus pakai apa aja ya agar hasilnya maksimal. Ini konten apa nih? Konten
video atau konten tulisan kayak tadi ya. Karena saya belum bikin konten video ya, kalau saya cuma pakai Canva Pure, saya cuma pakai Canva Pure ya. Nanti juga akan dibahas ya kalau nggak salah ya. Di pertemuan selanjutnya akan bahas Canva. Saya pure cuma pakai Canva dan menurut saya Canva itu sudah sangat powerful ya. Saya kerja di satu instansi perbankan swasta ya, multinasional. Itu para desainernya cuma pakai Canva, teman-teman. Jadi Canva itu wah, udah dahsyat lah. Jadi menurut saya kalau tuh nggak bisa Photoshop sama Corel itu udah nggak apa-apa ya. Sederhana banget ya, apalagi udah banyak ini kan, udah banyak template, udah tinggal pakai. Jadi menurut saya desain itu malah sekarang saya untuk desain paling cuma butuh waktu 30 menit sampai 1 jam ya. Yang saya lama itu bikin kontennya. Semenjak ada Canva dulu saya bingung banget tuh. Nah, jadi gitu aja ya. Kalau edit konten APK-nya ya saya sih Canva sih kalau saya ya, karena bisa diatur-atur segala macam itu gampang banget gitu ya. Nah, yang kedua, seperti itu ya, Kak Marisa, semoga menjawab ya, dan biar hasilnya maksimal ya konsisten aja gitu ya. Yang penting continue. Karena gini loh, ketika kita bikin desain itu kita memang perlu menekuni terus sampai kita punya style yang emang kita pengen dapatkan. Saya jujur, saya belum dapat ritme saya bikin konten gitu ya. Saya jujur saya belum dapat, atau saya belum ada satu ngeklik itu, saya tuh belum, karena konten-konten saya yang saya buat yang kayak gini teman-teman itu baru tahun ini, benar-benar baru tahun ini. Sejak saya ikut kelas konten kreator langsung saya rubah seluruh konten saya jadi seperti ini, dan ini baru banget. Jadi kalau dibilang jelek ya memang jelek, kurang bagus ya, walau alam lah ya. Tapi saya benar-benar baru lah gitu kan. Jadi saya juga belum menemukan ritme. Makanya ketika kita bikin konten yang penting tuh bikin aja dulu, perbanyak sampai teman-teman dapat ritmenya, konten yang maksimal seperti apa. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutkan gitu ya. Karena kalau kita lihat konten-konten kayak konten yang misalkan Bang Amar Risalah misalkan, dia bikin konten ritmenya udah sangat jelas gitu ya. Konten-kontennya, oh ini bukan ya, oh bukan yang ini kan, Amar Risalah Amar. Oh ini akun keduanya, berarti yang ini. Nah ini kan konten-kontennya sudah sangat-sangat sederhana sekali dengan template-templatenya yang kayak gini gitu kan. Ini memang stylenya dia seperti itu, warnanya sama putih dan biru dan seterusnya. Nah jadi untuk biar lebih maksimal sih saran saya kita harus nemu nih kira-kira ritme kita nantinya seperti apa. Jadi jangan beda-beda ya. Harus juga namanya Atika Cahya yang sering juga saya baca-baca dan menurut saya juga bagus gitu ya. Nah, ini juga konten-kontennya sama. Dia sering merenungkan tentang romantisme atau tentang perasaan lah pada intinya. Nah, dia punya sebuah konten yang sama juga. Atau tadi ya Fardi Andi, misalnya kita cek gitu ya, itu punya ritme yang kurang lebih kalau kita lihat konten-kontennya itu estetik gitu ya. Nah, itu kan bisa dilihat ya. Ini tulisan, ini gambar-gambar, selang-selingnya agak-agak jelas gitu ya, walaupun kadang nggak beraturan, tapi kurang lebih ritmenya itu kebaca gitu ya. Atau ada namanya Kartini ya, Teh Kar. Ini juga modelnya pasti sama. Tuh kan modelnya pasti sama. Kalau kita lihat kalau kita zoom out itu terlihat sangat senada sekali gitu ya. Nah, kita buat saya maksimal itu ketika kita sudah berada di fase ini sih, dapat ritme gaya dari style konten-konten kita. Jadi gitu ya, biar lebih maksimal jawabannya. Terus apa lagi, relevansi hashtag kan yang belum nggak di nah, hashtag ya. Hashtag, yaudah saya sekalian bahas deh untuk hashtag sebentar. Saya cari slide-nya dulu buat hashtag itu ada ya, walaupun ini nggak terlalu bisa akan mengangkat setiap konten yang kita buat, tapi nggak selamanya hashtag ini juga berpengaruh 100% gitu ya. Sebentar ya, saya lupa nih ngasih Classroom, content creator, Instagram branding. Nah ini dia. Oke, kita lihat contoh lagi ya. Hashtag. Beberapa konten saya, teman-teman semuanya, itu ada yang cukup meningkatkan insight dengan hashtag. Contohnya postingan saya yang mana ya? Saya lupa nih.
Kita lihat dari mana ya. Ada yang berpengaruh, ada yang enggak sih, teman-teman. Nah, ini lumayan ya, tuh, kalau kita lihat. Jadi, konten saya yang ini gitu ya, bisa dilihat oleh banyak orang, ya. Ada 200 orang lihat konten saya ini cuma dari hashtag. Lumayan nggak? Buat saya ini lumayan loh, ya. Jadi, hashtag itu penting atau bisa meningkatkan engagement? Ya bisa, karena kenapa? Karena view konten kita ini bisa terlihat dari sini. Ini hashtag saya apa sih? Ini, Islam, syukur, rezeki, harta, bahagia, kerja. Udah sesederhana itu. Nah, gimana kita pakai hashtag, teman-teman? Nah, saya akan share tata cara penggunaan hashtagnya ya. Ini saya dapatkan dari materi content creator. Jadi, nah ini dia. Hashtag. Ya, hashtag. Oke. Ini dia. Jadi, hashtag itu ada 3, teman-teman. Pertama itu ada yang kecil, sedang, sama besar. Gitu. Artinya apa? Ada hashtag-hashtag yang memang banyak banget dipakai sampai 20.000 orang itu atau 20.000 postingan sampai 100.000 postingan. Ini hashtag kecil. Hashtag sedang 100.000 postingan sampai 500.000 postingan. Hashtag yang besar itu 500.000 postingan sampai 1 juta postingan ke atas. Nah, ini bahkan sampai ada tipsnya gitu ya. Nah, ini awal-awal saya sering pakai nih. Ya, kalau kita followersnya berapa, kita perlu pakai hashtagnya berapa gitu. Tapi ini disesuaikan saja gitu ya. Nggak harus sampai 20 hashtag kan kebanyakan ya. Bisa 10, 8, 2 boleh gitu ya. Tapi ini gambarannya atau kira-kiranya seperti itu. Nah, gimana cara taunya nih 20K? Ininya tuh bisa tahu dari mana gitu ya. Ya, teman-teman tinggal riset hashtag aja. Saya tuh setiap pengen bikin hashtag di Instagram gitu ya. Saya riset sesederhana ini, teman-teman. Pertama, bisa cara manual. Cara manualnya adalah, bentar ya, misalkan teman-teman di sini, ini nggak ada pilihan hashtagnya. Kalau saya jarang post di sini soalnya. Coba kita mobil ya. Ini kalau di search-nya tuh nggak ada hashtag ya, bentar ya. Itu kalau di HP, setahu saya tuh ada tuh. Ketika kita klik mobil, kemudian kita pilih menu hashtag, nah itu kelihatan hashtagnya itu berapa banyak yang pakai. Nah, ini nih kelihatan. Sorry, ternyata ada di bawah kalau di laptop. Nah, ini maksud saya, teman-teman. Mobil ya. Hashtag mobil itu ada 2 juta. Nah, berarti kalau kita bikin konten tentang mobil, ini hashtag mobil ini merupakan hashtag yang besar. Kenapa? Karena banyak yang ngepost. 2 juta postingan ada hashtag mobil. Gitu loh maksud saya. Paham ya? Jadi ini hashtag mobil, berarti bisa masuk 1 hashtag besar. Kemudian hashtag mobilio, oh ini mobilio jangan lihat. Mobile fotografi ini nggak nyambung. Ini kan mobil, kita pengennya mobil. Apalagi misalkan, udah itu doang ya. Nggak ada lagi ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita bisa cari dari situ atau Islam misalkan ya, Islam ini bisa banyak. Nah, ini dia, misalkan ini. Nah, saya sih ingin cara kayak gitu, teman-teman. Jadi pakai banyak hashtag, cari hashtag yang memang banyak digunakan oleh banyak orang. Itu. Ya, jadi ini kalau manual. Ini kalau manual. Ada juga caranya yang pakai tools. Nah, tadi cara manual, ya yang saya bilang tuh cara manual. Pakai search bar di Instagram itu cara manual. Yang tadi saya praktekkan di HP biasanya lebih gampang sih, tadi kalau di laptop nggak terlalu kelihatan banyak ya. Nah, cara 2 menggunakan tools ya. Toolsnya apa? Nah, ini ada namanya Ninjalytics gitu ya, teman-teman tinggal masuk ke webnya gitu kan. Nanti bisa kelihatan tuh konten-konten yang memang banyak dipakai. Mau dicontohin nggak? Kita coba ya. Satu ya, Ninjalytics misalkan. Cara penggunaannya gimana? Mana nih Ninjalytics? Dia dipakai buat melihat hashtag yang paling banyak digunakan dari akun Instagram. Akun Instagram siapa kira-kira yang mau dipakai?
Harus ada akunnya nih. Contohnya akun siapa ya? Siapa? Fardiandi lah misalkan ya. Dia tadi kayak gimana sih namanya, saya lupa. Fardi. Oh gitu. Fardiandi. Analyze. Oke ya, jadi bisa meningkatkan engagement. Boleh nggak hashtag nggak relevan dengan isi posting? Ya nggak masalah juga sih. Tapi kalau saran saya, kalau bisa relevan. Gitu ya. Nah ini sambil kita nunggu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kita ini masih nunggu nih. Dia ini intinya, nah ini dia Fardiandi, kita lihat. Kelihatan ya. Saya biasa juga ngelihat nih beberapa konten-konten ini Instagram kita juga bisa dilihat untuk fitur ini, kayak di zoom out dikit biar nggak kejauh. Nah ini konten most use hashtag, melangkah lebih pasti. Dia jarang pakai hashtag berarti ya, karena emang udah terkenal juga kali ya, jadi nggak terlalu menggunakan banyak hashtag. Nah kita bisa ngeliat ini hashtag yang paling sering digunakan oleh dia. Udah gitu doang sih, sesederhana itu. Biasanya kita lihat hashtag-hashtagnya dari sini juga bisa. Karena dia nggak banyak menggunakan hashtag, berarti kita skip. Cari aja konten-konten yang banyak menggunakan hashtag. Nah, kita melihat apakah dia bisa sejauh mana, ya dilihat aja dari sini. Gitu ya, itu kalau cara menggunakan tools. Ada Ninjalytics, ada Flick, dan juga Right-Tag. Ya, bisa gratis, bisa berbayar. Gitu, teman-teman ya. Gimana ya? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, gimana nih, Bang Budi? Silakan. Masih ada waktu nih, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bang Randinya. Oke. Tadi udah banyak banget nih udah disampaikan tentang content planning, khususnya di Instagram ya, Bang ya. Ya, kita masih di Instagram. Mantap ya, Ya. cukup jelas. Siap. Nah, kita lanjut dikit aja teman-teman ya. Ini untuk content planning kita pertama tentu harus tahu know your audience, kemudian kita tentukan konten kita, explore reference. Nah, saya hanya akan bahas di poin 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, yang pertama itu kita bisa mengeksplor atau mengembangkan ide itu, pertama luruskan niatnya dulu, kemudian kita perlu brainstorming, kemudian catat apapun yang kita ingin tuliskan gitu ya. Di handphone saya teman-teman ya, kalau teman-teman cek ya di handphone saya, itu isi catatannya adalah segala sesuatu yang saya dapatkan atau inspirasinya. Saya tulis aja tuh, tulis aja, tulis, dan tulis. Biarin mau itu jadi konten atau enggak itu silakan. Ini kalau saya lihat, kalau saya bisa ngasih lihat sih ya, memo catatan di HP saya, itu ada 500, ada 1000 teman-teman, ada 1000 catatan yang sering saya tulis. Walaupun itu nggak jadi konten semua, saya dapat ide, tulis aja udah. Karena catat apapun yang kita pengen jadikan konten. Karena kita nggak bisa bikin konten itu mikir, dibikin itu sulit buat saya. Dan biasanya kita tuh terlalu banyak effortnya. Tapi kalau kita dapat ide sesuatu, udah tulis aja. Nah nanti kita tinggal kembangkan. Maka prinsip saya sebenarnya catat, kembangkan, udah kayak gitu. Jadi bukan bikin dari nol tuh, bikin gitu, nyiapin. Itu biasanya tadi ya, kita nafasnya itu akhirnya capek. Kenapa? Karena memaksa otak kita buat berpikir gitu ya, dan akhirnya kita jadi malas gitu kan, capek gitu ya. Tapi kalau kita udah dapet kotorannya gitu ya, atau udah jadi grand design ya gitu kan, nah kita tinggal mengembangkan, dan itu jauh lebih mudah daripada kita bikin dari nol. Dan hampir 80 sampai 90% konten-konten saya itu konten-konten yang berawal dari catatan, terus tinggal dikembangkan. Nah ini tadi ya, untuk bisa menemukan ide itu banyak banget teman-teman ya, bisa dari buku, bisa dari kajian gitu ya, bahkan beberapa postingan saya sebelumnya itu saya ambil dari beberapa kajian, itu kan bisa gitu ya. Bikin bank ide yang tadi saya bilang, menabung konten itu bisa jadi investasi buat kita. Dan yang kedua, riset materi konten. Jadi untuk kita bisa memperbanyak ide ya bikin banknya. Ya, kalau kita punya bank kan enak ya, kita tinggal tarik ide, tuangkan dalam konten. Kemudian riset supaya kita nggak ngawur dalam bikin konten. Gitu. Artinya apa ya? Kita perlu yang namanya pelajari ilmunya atau referensinya itu dari mana.
gitu ya. Konten kebaikan, karya atau tulisan yang baik itu terlahir dari ruh yang dekat dengan Sang Pencipta. Jadi jangan sampai tadi ya, karena kita ini semuanya muslim, kita perlu nih punya value yang ini, jangan sampai kontennya itu nggak deket ya. Saya selalu bilang konten yang dari hati itu pasti akan sampai ke hati, saya yakin. Dan saya juga sering terperangkap dalam lubang ke apa ya, satu hal yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya, bikin konten yang nggak mendekatkan kita kepada Sang Pencipta gitu. Jadi bikin konten yang mendekatkan kepada Sang Pencipta, insya Allah ruhnya itu akan dapat gitu ya, dari hati akan sampai ke hati. Nah, ini bikin konten kalender bisa tahunan, bulanan, mingguan, atau harian. Contohnya seperti ini, misalkan prepare kontennya segini, posting di sini, prepare di sini gitu ya. Kalau saya biasanya prepare-nya di sini gitu ya, desain 1 hari, posting di sini gitu ya kalau saya nih. Kemudian prepare lagi, desain lagi, postingnya di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita buat sesuai dengan teman-teman semuanya gitu kan. Atau bisa juga bikin kayak gini gitu ya. Ini per bulan gitu kan. Oh, Januari kontennya pengen ini Februari ini Desember dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman bikin gitu ya. Kalau saya nggak menggunakan yang ini. Ya, saya pakai yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini social media plan-nya bisa juga dengan seperti ini gitu ya. Kalau ini dibuat per bulan ini kalau nggak salah. Nah, ya. Ini silakan kontennya apa, goals-nya apa, ini juga bisa dibuat seperti ini juga bisa ya. Intinya content planning itu akhirnya nanti akan memudahkan kita semuanya ketika bikin konten. Gitu deh. Nah, ini konsepnya yang perlu kita persiapkan, dan nanti perlu ada ilustrasinya gitu ya, copywriting-nya untuk caption-nya dan seterusnya, dan tools-nya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang biasanya perlu kita siapkan ketika bikin konten. Oke? Itu aja. Paling terakhir dari saya nih teman-teman, satu fitur juga yang saya selalu pakai. Saya nggak tahu ya, teman-teman udah sering pakai ini belum? Facebook Creator Studio udah sering pakai atau udah ada yang pernah pakai? Ini Belum, sangat-sangat kreator. membantu sekali. Iya. Ini sangat-sangat membantu sekali ya. Ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi buat saya nggak tahu ya, buat saya ini tools wajib lah ya, yang perlu teman-teman maksimalkan ya. Ini saya share ya. Habis ini teman-teman pakai ya. Saya itu banyak terbantu dari sini juga teman-teman. Ya, ini namanya Facebook atau Instagram Creator Studio gitu ya. Nah, seluruh postingan saya udah saya jadwalkan seperti ini. Dia akan posting secara otomatis. Ya. Bahkan dia juga bisa melihat insight dari postingan kita. Gitu. Misalkan 30 hari terakhir gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan tuh ya, kelihatan. Nah, saya selalu pakai di sini. Nah, itu nanti teman-teman tinggal masuk aja ke Facebook Creator Studio ini gitu ya. Facebook Creator Studio gitu ya. Nanti tinggal klik yang Instagram gitu kan. Nanti teman-teman bikin postingan beranda gitu kan, bikin ini kontennya, captionnya, ini gambarnya. Nah, saya sering kali nanti terbitkannya itu, ini saya kasih contoh lah ya, ini misalkan ya, ini kontennya saya ambil dari konten saya yang mana nih? Misalkan konten saya download, bang konten saya itu ada nih konten mana, konten. Nah, ini dia konten. Ini misalkan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, terbitkannya ntar tinggal dijadwalin. Nah, saya selalu gini doang, teman-teman. Jadi saya sediakan waktu 1 hari hanya untuk memonetize ini. Jadi biasanya postingan saya minggu depan, ya saya bikinnya udah dari minggu ini, gitu. Udah tinggal diposting. Ini jauh lebih memudahkan sih menurut saya ya. Menurut saya ini jauh lebih memudahkan. Kenapa? Karena kita merencanakan. Ketika sudah merencanakan itu enak sekali. Gitu ya. Ini gampang. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak postingannya? Nah, ini enaknya bisa dilihat juga sih kayaknya untuk insight-nya juga bisa kelihatan nih kayaknya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bang Rani, ini ada sesi untuk mengomentari akun IG-nya teman-teman nih yang tadi di-share, Bang Andrian. Oh, boleh. Nah, mungkin Bang Rani Silakan. boleh kasih masukan, saran gitu. Boleh, Silakan Bang silakan. Andrian, boleh di-share. Nah, ini Instagram dari
Kalau dari fotonya sih saya kenal sih orangnya nih, Bang Lutfi kalau di fotonya nih. Instagramnya Oh siapa iya, nih? asik ya. Ya, dari siapa nih Bang? Instagramnya kurang agak buram-buram nih tulisannya. Atau Oh, oh ya, Mbak Iin Mutolifah mantap. 89. Ya, silakan Bang Rani coba. Di Iin Muthalifah. ya, ini ada abinya atau ayahnya lagi di pinggir sungai yang mengalir, ada anak kecilnya gitu. Ya. Nah, bagus. Ini bagus banget ya. Ini cara bikinnya gimana ya? Jadi pengen belajar saya. Ini udah bagus sih sebenarnya. Ini kan postingannya ya. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau dari sisi komposisi konten gitu ya, ini udah bagus ya. Ada captionnya gitu kan, dan juga ada hashtagnya gitu. Jadi ini sebenarnya udah bagus sih. Nah, tinggal saya nggak tahu nih apakah gini loh, karena yang bisa mengomentari atau yang bisa nantinya merefleksikan konten teman-teman itu idealnya nanti teman-teman sendiri yang bisa mengevaluasi. Nah, Mbak ini atau Kak ini udah tadi belum ya? Yang tadi saya tanyakan apakah sudah merubah Instagramnya menjadi akun kreator biar bisa melihat insight yang dibuat oleh kontennya Mbak Iin gitu ya. Kalau saya melihat sih, kalau dari visualnya saya sih tidak merugikan lah ya. Itu udah bagus. Dan menurut saya ini konten yang punya interaksi yang bagus karena ini nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini gitu ya, dimasukkan di dalam caption gitu kan. Nah, ini suatu hal yang akan memancing followers kita itu buat berkomentar. Dan komentar itu termasuk insight yang cukup dipertimbangkan oleh si Instagram gitu ya. Jadi nggak cuma likes tapi ini juga bisa mengundang. Jadi ini sudah sangat menerapkan lah ya, karena terbukti kan akhirnya ada juga nih kan yang komen-komen gitu kan seperti itu. Makanya kalau ada yang komen itu jangan ini ya, dibalas aja nggak apa-apa. Gitu sih kalau dari saya. Terus apa lagi nih? Ini akun Instagramnya siapa nih? Saya blur nih ngeliatnya. Blur, mungkin lagi prosesnya Gimana biasanya. salah ya? Itu. Nah, kemudian kalau misalkan Ini ada gambar rumah, ada sepeda. ya ini Tulisannya belum kelihatan. ya. Paling saya ini dulu ya teman-teman ya. Buat yang belum merubah tampilan Instagramnya menjadi akun kreator, silakan dirubah ya. Kalau di website Instagram web, sesederhana tinggal klik ini. Ini kan saya switch to personal account, berarti saya balik lagi ke personal account. Kalau teman-teman belum, nanti tulisannya ada switch to creator atau bisnis kalau nggak salah ya. Karena saya udah rubah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman, saran saya langsung dirubah ya, biar apa? Biar bisa mengevaluasi konten ya. Sekali lagi saya pesan banget ya, jangan jadikan likes, followers sebagai tujuan akhir, tapi jadikan semua itu sebagai sebuah proses gitu ya. Kalau jadi tujuan akhir tuh kalau likes-nya sedikit, kalau followersnya nggak nambah, nggak semangat kita bikin konten. Saya karena merasakan kayak gitu ketika saya merubah postingan saya yang tadinya banyak ada sayanya, kemudian dirubah dengan tulisan, saya jadi nggak semangat loh, karena nggak banyak yang likes. Tapi saya nggak pengen kayak gitu. Jadi keluar dari zona nyaman, jadi biarkanlah, nanti kita akan dapat di titik hal tersebut. Nah, udah mulai kelihatan nih, Bang. Nah, udah kelihatan ya? Nah, Muhammad. ini udah bagus nih. Coba tuliskan aja nama akunnya apa ya, Bang Adrian? Muhammad apa itu kelihatannya? Boleh di kolom chat mungkin di. Oh, tuh Muhammad. Oh, itu susah banget. MHMM, wah mantap lah ya. Nah, oke, siap. Kita lihat ya. Oh, Muhammad Haikal, dari Bang Muhammad Haikal nih akunnya. Mantap ya, Mas Haikal. Nah, ini juga bagus. Nah, ini keren nih. Ya kan? Ini berikan tipe-tipe memang konten-kontennya konten fotografi lah ya kalau saya lihat gitu kan. Nah, kita juga perlu ini nanti saran saya kepada Mas Haikal gitu ya buat ngeriset konten-konten
fotografi yang memang banyak influence di Instagram gitu ya, biar kita bisa melihat gimana sih cara mereka bekerja di dunianya gitu ya, karena berbeda nih kalau konten-konten fotografi dengan konten-konten yang seperti saya gitu kan. Nah ini bagus ya, udah ada ininya gitu kan, hashtagnya juga sudah ada gitu kan. Saya nggak akan mengomentari gambarnya gitu ya, karena saya bukan dari sisi fotografi, saya hanya akan menampilkan dari sisi caption ya. Seandainya misalkan Mas Haikal ini bisa punya feel menulis yang lebih dalam gitu ya, tuangkan saja di dalam caption gitu. Ini kalau kita lihat ya hashtagnya, nah ini kan masih hashtag kecil ya, pedesaan itu nih hashtagnya yang kecil nih. Kemudian tadi hashtagnya apa lagi nih? Fotografi ini pasti banyak. Kita lihat. Oh, loading. Wih, 840 juta. Jadi emang pasti banyak. Nah, ini selalu dipakai ya. Jadi bagus. Nah, tinggal penggunaan hashtagnya nanti bisa dikombinasikan dengan yang tadi saya share gitu ya. Sama ini nih, konten di captionnya mungkin kalau bisa ada interaksi yang sifatnya pertanyaan kayak Mbak sebelumnya, itu saya rasa nantinya akan lebih meningkatkan interaksi dengan kontennya sih ya. Gitu ya. Kalau saya jadi Mas Haikal sih ya, saya akan perbanyak di caption. Karena dulu saya suka nulis tapi nggak apa-apa, ya nggak harus dipaksakan. Gitu. Nah ini dari Angga Dwi, kita lihat ya, Angga Dwi ya. Angga Dwi. Jadi kayak gitu ya buat Mas Haikal, Angga Dwi Prabowo. Bentar, tadi saya Mas Haikal udah saya follow belum ya? Oh, saya follow dulu lah ya. Nah, tuh ya. Terus Angga Dwi. Kita lihat ya Angga Dwi. Jadi kita sambil cek-cek aja ya teman-teman ya. Terima kasih sama-sama. Oke, nah ini bagus nih. Oh, ini karena ini akun ini ya, emang bukan akun personal berarti ya. Nah, ini juga sih yang perlu direfleksikan ya, kira-kira ketika kita mau bikin konten itu akan menjadi pilihan akun kita ini akan digunakan sebagai akun pribadi atau akan digunakan sebagai akun bisnis gitu ya. Kalau memang akun kita ini akan digunakan sebagai akun bisnis gitu ya, nanti coba dikorelasikan aja gitu ya. Karena ini kan jadinya akunnya jadi kayak akun ini ya, bisnis ya, karena ada iklan-iklan nih. Saya nggak tahu nih maksud tujuannya seperti apa. Nah ini perlu dipertimbangkan kali ya Kak Angga ya atau Mas Angga ya. Kalau misalkan pengen jadi content creator yang memang menunjukkan sisi Mas Angga gitu ya, saran saya terpisah dengan akun bisnis gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ya, kalau saya di dunia marketing itu, kalau misalkan kita terlalu hard selling kan orang kayak udah gimana gitu ya. Ngeliat akun tuh kayak akunnya bukan akun aslinya misalkan gitu ya, kan udah nggak terlalu menunjukkan identitas kita gitu. Jadi saran saya perlu dari akun tadi itu perlu ditentukan dulu tuh akunnya mau dipakai akun bisnis atau memang akun pribadi. Kalau akun pribadi berarti nanti perlu dirapihin tuh untuk postingannya gitu ya. Kalau memang akun bisnis ya udah jelas-jelasan aja gitu kan. Mungkin sharing-sharing tentang bisnis itu jadi konten yang bagus gitu ya. Oke, selanjutnya nih dari siapa nih? Jadi dari gitu. Bu Fitri. Nah, ini akunnya Bu Fitri nih. Cuma belum kelihatan tulisannya. Masih proses kayaknya. Oke, mungkin boleh Kelihatan sedang memanah ya, hobinya memanah. Hobinya memanah ya. Nah. Boleh ditulis di kolom chat aja. Ini dia ya. Kita lihat akunnya. Oke ya, mohon izin ya. Kita bedah lagi akunnya. Set. Nah, ini bagus nih. Ya, ini bagus sekali. Ini benar kan ya akunnya ya? Iya. Betul. Oke. Nah, ini sama kayak tadi berarti ya. Ini karena ada beberapa akun bukan akun pribadi, bukan postingan pribadi gitu kan. Ini nanti perlu ditentukan saja. Nah, ini persis kayak saya banget nih dulu nih. Captionnya panjang kali lebar kayak tinggi, tapi nggak apa-apa, ini bagus gitu ya.
Ini bagus. Udah ada hashtagnya juga, mungkin bisa diperbanyak kosakata hashtagnya sesuai dengan yang tadi. Nah, ini juga bagus banget ada akun Instagram kita gitu ya. Biar nanti kalau Instagram kita naik itu tahu ini identitasnya tuh akunnya akun siapa gitu kan. Kemudian saran saya nggak tahu ya, saya kalau melihat akunnya Mbak Fitri ini sepertinya Mbak Fitri suka menulis gitu ya. Mungkin boleh dicoba Kak Fitri atau Mbak Fitri tulisannya ini ditranslate ke dalam konten yang carousel atau IG Reels lah. Tapi IG Reels kan video ya sifatnya. Nah, ini mungkin bisa nih dicoba. Karena dulu itu saya kenapa merubah tampilan konten saya, teman-teman. Sesederhana saya dikomplain sama, bukan dikomplain ya, diceletukin sama salah satu teman saya. Rang, postingan lu bagus tapi gue males baca. Sederhana sih, tapi saya sih sakit hati ya, gue males baca. Bedahlah gue bikin postingan yang di swipe-swipe yang itu tulisannya lebih singkat. Jadi saya sebenarnya kenapa bikin itu ya karena saya ingin kasih, karena literasi orang Indonesia itu kan kecil ya teman-teman ya. Jadi kita harus kasih tuh yang lebih simpel gitu ya. Nah kalau tadi captionnya terlalu panjang gitu ya, boleh setengahnya atau pembagiannya ada yang di feed yang berupa carousel. Atau kalau Mbak Fitri mau yang lebih cepat ngangkatnya ya berupa IG Reels gitu ya. Berupa IG Reels. Karena IG Reels itu saya contohin lagi ya, kayak model Atika ini, yang dia cuma masang satu tulisan ya, tapi mantep insight-nya mana ya. Nah ini kan IG Reels ya, dia cuma naruh tulisan gini doang nih, tapi saya yakin ini punya sebuah view yang bagus tuh ya, sampai 900. Tinggal di... Nah, itu juga bisa. Saya yakin cepat gitu ngangkatnya. Kalau pakai IG Reels kayak tadi, gitu ya. Jadi itu pilihan, karena saya juga belum belajar video. Nanti kalau di kelas konten kreator ini ada editor video, wah saya pasti akan ikut. Karena saya lagi pengen banget ya untuk bisa bikin konten video IG Reels, biar lebih ngangkat lah. Itu ya kurang lebih saran atau mungkin sharing dari saya teman-teman. Butuh effort lebih kalau bikin video. Ya sih ya, tapi menurut saya banyak kok sekarang tools-tools yang sederhana aja. Kita Di pakai Canva juga bisa bikin video di Canva. Iya, benar. Di Canva juga bisa. Ya sekarang di Canva udah bisa. Biasanya kurang butuh effort itu ya karena mau mulai sih, teman-teman. Ya mau mulai itu memang butuh nafas lebih ketika untuk memulai itu lumayan. Jadi kalau udah mau mulai biasanya nanti akan ada flow-nya sih ya. Jadi nggak apa-apa, kita bareng-bareng bikin konten gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut gitu ya. Betul, punya nafas yang panjang. Pokoknya tips dari saya yang penting bikin konten aja dulu gitu ya. Lihat saya teman-teman ya, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Seminggu sekali itu nggak apa-apa. Karena Instagram itu akan mematikan akun yang itu akunnya itu nggak aktif, teman-teman. Itu akan dimatikan oleh Instagram. Artinya dimatikan itu akan apa ya? Kalau kita bikin konten, itu nggak akan disebarluaskan lah. Saya pernah bikin konten itu vakum hampir 6 bulan. Ketika saya bikin konten setelah 6 bulan, itu insight-nya sangat kecil. Ya. Dan ternyata setelah saya dapat materi dari tadi ya konten plan itu ngaruh gitu ya. Jadi minimal kita ada interaksi konten lah. Karena Instagram itu bisa kenal kita gitu ya. Wah, ini orang nih nggak pernah posting, nggak pernah posting story. Instagram itu tahu, Instagram itu mesin teman-teman. Jadi dia tahu segala aktivitas. Karena tadi saya bilang ya, dia sampai bisa menyesuaikan loh isi explore sesuai dengan kebutuhan kita. Karena memang Instagram ini machine learning untuk ngebaca user. Dia akan tahu usernya, dia akan tahu penggunanya itu seperti apa. Makanya buat kita konten kreator, kalau misalkan akun kita ini nggak sering bikin konten, sesederhana nge-posting aja lah, baik itu IG story atau apapun itu. Biar Instagram itu tetap melihat konten kita itu ada gitu. Itu ya, jadi saran saya ya let's say seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Saya aja minimal banget ya seminggu sekali sih. Jadi masih belajar juga.
sama kayak teman-teman ya. Itu aja mungkin dari saya, Bang Budi. Kalau ada Ya. kita atau pertanyaan, kita bisa diskusi di dalam WhatsApp grup atau mungkin di kesempatan berikutnya ya. Oke. Maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan dari saya. Semoga yang sederhana ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang hilaf datangnya dari saya pribadi. Mungkin yang saya sampaikan ini sifatnya hanya sharing knowledge dari saya, bukan berarti saya lebih baik dan lebih sempurna dari teman-teman. Kita sama-sama belajar dan harapannya dari batch 1 ini kita bisa solid gitu ya, kita bisa sama-sama belajar bareng dan nanti kita bisa tularkan di batch-batch yang berikutnya. Itu ya. Jadi atur pola nafas dan nafas panjang teman-teman semuanya ya biar kita terus konsisten. Itu aja, Bang Budi. Atas waktunya saya serahkan lagi kepada Bang Budi. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Randi. Luar biasa materinya tadi yang terkait content planning. Dan tadi ya dari di chat tadi, wah makasih Kak, baru tahu nih misalnya ada IG creator gitu ya di kesempatan ini. Dan juga yang perlu dicatat juga tadi adalah pada saat kita membuat konten, kita catat dulu apa yang ada di lintasan pikiran kita, lalu berikutnya kita kembangkan gitu ya Bang ya. Betul. Nanti itu akan membantu kita untuk membuat konten gitu. Makasih banyak banget nih juga buat para peserta yang sangat antusias pada kesempatan malam hari ini ya. Tadi juga sudah di-share beberapa akun IG-nya yang luar biasa. Insight-nya di dalamnya, dan juga terima kasih pada Bang Adi yang telah mendampingi sampai akhir nih kegiatan, dan Bang Firman dan lainnya dari pengurus PKS Muda Sukmajaya. Alhamdulillah sudah jam 9:30 dan insya Allah Jumat depan, webinar Jumat kreatif kita akan lanjut lagi insya Allah tentang video konten ya. Tentang pembuatan video konten, insya Allah yang akan mengisinya adalah Kak Saipul ya, Kak Saipullah itu adalah sekjen dari PKS TV DPP ya, dari PKS TV. Insya Allah dia akan men-share bagaimana membuat video konten yang mungkin menggunakan aplikasi apanya nanti akan lebih di-share oleh beliaunya. Untuk hari ini cukup sekian insya Allah kita tutup dengan baca lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya sebagai pembaca pada malam hari ini mohon maaf atas segala khilafan, dan yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya, dan saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan Jumat depan. Bang, belum foto Bang, foto dulu Bang. Oh ya, di foto dulu. Yang mana nih? Yang di halaman 1. Ya, aba-abanya siapa nih aba-abanya? Yang bisa dinyalakan. Yuk kita ayo nyalain kameranya. Silakan. Ternyata Mas Hilmi kalau dilihat dari tampilannya udah kayak content creator banget tuh, stage-nya tuh udah oke banget, belakangnya ada itu ya kan. Iya. Udah cocok banget tuh kayaknya tuh ya tampilan. Oh iya, Mas Hilmi. Dokter juga keren tuh Kak, dokter belakangnya hafalan apa tuh. Nah. Oh iya. Mantap ya. Ada Bang Kuku juga nih, belum nyalain kamera Bang Kuku. Udah tadi dia. Oke. Waduh. Silakan yang lain teman-teman. Oke, silakan Adrian. Oke, naik capture dulu ya. 1 kali capture doang nih 20. Oh ya langsung. Udah ya. Halo, belum. Belum. Oke, makasih Bang Andrian. Oke, insya Allah terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan Jumat depan di webinar Jumat Kreatif PKS Muda Sukmajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Adi. Sama-sama Kakak Kuku, sehat selalu. Bang Andi udah out ya Bang Andi ya? Udah ya? Lupa mau minta itu, mau nanyain itu yang pemenang. Aneh chat aja dah. Oh iya, dicat aja. Iya. Jadwal kita gimana nih? Oh, malah Budi salah jadwal.
di infonya agak miss. Oh gitu ya. Apa? Dimajuin ke sore, cuman Ane sama Adrian komunikasinya, Ane bilang Budi mudah-mudahan bisa. Mungkin Adrian nangkapnya Budi bisa gitu. Sama ini Oh, apa itu. kira-kira kalau misalnya waktu pelaksanaan Jumat Kreatif ini apa namanya dipindahkan gitu misalnya untuk nyoba ini kan kayaknya trennya menurun, entah karena memang mungkin sedang ada kegiatan para pesertanya jadi atau memang temanya milih-milih gitu ya. Hadiahnya sukanya yang ini doang atau gimana gitu. Atau memang kita perlu coba dipindahkan waktunya atau tetap aja gitu ya. Coba minta pendapatnya asisten teknikal tuh Bang Ustadz Cahyo. Oke, ntar coba aneh komunikasiin juga sama Bang Wendy lah. Malah pergi tuh Bang Cahyo, Ane bisa Ane senggol. Oke. Ayo sip. Pekan depan kita ketemu seperti biasa, mau hari Senin apa mau hari Selasa? Budi kalau Senin gimana? Firman? Senin malam. Ya biasa malam lah. Bisa sih kemarin karena ada bentrok aja sama DPR. Oh, Jadi nggak bisa. Bang Firman masih di Sukabumi ya? Udah di Depok, baru pulang hari apa tuh Kamis kemarin. kondisi Rabu. Ini sakit apa sih Bang? Kondisi Bapak? Apa Bang? Dirawat ya. Alhamdulillah. Oh ini lebih karena lansia, udah 77 tahun. Oh 77, Jadi, Masya Allah. Ya 77. Kemarin itu lambungnya, kemudian jantung juga udah karena lansia ya gitu, yang mohon doanya. Ya, tapi alhamdulillah membaik. Gitu. Udah pulang dirawat jalan jadinya. Masuk lagi nih Bang Cahyo nih. Alhamdulillah nih Bang Ustadz Cahyo sudah hadir lagi. Tadi pas dipanggil malah senggol keluar. Tuh kan hilang lagi, gila disinggung hilang. Oke lah, kita cukupkan. Makasih banyak Bang Budi Imam. Zoom-nya. Siap. Minggu depan. Itu kemarin Pak Saiful bilangnya katanya offline. Ada tawaran offline gimana, Bang Andri? Ada tawaran offline memang. Iya, Ane bilang kalau antum bisa, maksudnya kayak antum sama Bang Didi kemarin. Jadi dikirain pesertanya offline aja gitu. Dikirain gitu. Tapi gini Bang, apa namanya kalau misalnya memang ini kita juga tawarkan untuk peserta di grup siapa yang mau hadir offline, cuman kan terbatas, nggak bisa semua karena DPC kan terbatas tuh. Jadi boleh gitu. Misalnya berapa peserta, 5 atau 10 gitu. Gimana ruangannya? Ya di depan Hybrid itu gitu aja. ya? Di tempat TV. Nanti kita setting. Ruang Coba depan. nanti kita bahas di. Nah itu kalau gitu dibahas dah. Iya. Lebih detailnya. Kalau mau offline berapa orang? Kalau tempatnya di DPC gimana? Atau kalau ada tempat lain boleh juga gitu kan? Iya. Atau yang di Nul Fikri kalau misalnya memang bisa. Nul Fikri bisa itu. Kalau hybrid kayak hybrid gitu ya Bang Firman ya? Insya Allah bisa, insya Allah. Nah kan cakep tuh. Cuma waktunya kali ya. Kalau malam hybrid. Iya. Pulangnya malaman. Ya lah nanti kita bahas di Kopdar ya, mudah-mudahan bisa ya semua ya. Oke. Makasih Bang. Jazakallah ya itu supportnya Zoom-nya dan lain-lain. Oke. Assalamualaikum. Salam. Nah,